Halo semuanya. Jadi kami hari ini dari Jurnalis with Us Kakak tuh akan menyaksikan aksi sosial dalam rangka Paskah. Sebelum itu kita bakal memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Cika. Dan saya Arci. Oke, di sini kita bakal membagikan kasih kita melalui aksi sosial. Itu gimana sih ceritanya, Arci? Jadi kita menunjukkan kasih kita dengan membagikan berbagai hal sebagai aksi sosial. Oke, betul banget. Ini tujuan kita membagikan kasih ini ke siapa aja sih? Bisa ke guru-guru, ke murid-murid SD yang masih kecil dan mungil dan lucu, ataupun mungkin orang-orang yang sudah berjasa dengan baik di sekolah ini. Oh iya, betul banget dong. Kita harus peduli akan sesama kita. Nah, tujuan untuk kita membagikan aksi sosial ini adalah kepada orang-orang yang sudah berjasa membantu kita selama ini. Yang mungkin kita nggak pernah sadari sih dalam hidup kita tuh mereka tuh benar-benar berjasa. Oleh karena itu kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Nah, melalui vlog ini kita bakal sama-sama menyaksikan acara pembagian aksi sosial. See you in the next video. Bye-bye. Bye. Halo semuanya, nama saya Arci dan di sini saya dengan siapa namanya Pak? Budi. Oh Budi ya? Budi. Budi. Bisa dipanggil apa? Budi ya? Banyak kan panggil Pak Kumis. Oh Pak Kumis Iya, ya? tukang gorengan. Oh Bapak namanya dipanggil apa Pak? Dipanggil apa Pak? Budi itu dia. Pak Budi ya, oke. Jadi Pak Budi sebagai penerima bansos ya Pak? Iya. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Menurut Bapak, aksi sosial dalam rangka menyambut Paskah ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Mengapa ya Pak? Mengapa bermanfaat ya Pak? Ya iya itu kita kan istilahnya orang biasa istilahnya. Lumayan kan untuk istilahnya untuk apa tuh? Untuk sehari-harinya apa Oh iya. Dan lagi kita berhak kan kita menerimanya juga. Iya betul sekali Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat mengikuti kegiatan aksi sosial? Senang gitu. Senang ya? Iya. Mengapa aksi sosial perlu diselenggarakan di sekolah Bapak? Kita kan di mana aja kalau istilahnya di sekolah mau di mana aja bisa aja kita istilahnya kan. Oh, oke. Itu saya dari wawancara. Malah mah berterima kasih istilahnya adanya ini sosial di sekolahan. Oh itu saya Pak. Iya. Ya, terima kasih ya Pak. Iya. Itu saya dari wawancara kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Halo semuanya, sekarang kita bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya Bapak dan Ibu boleh perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Nah, saya Pak Irawan dari RT 007 RW 09. Nama apa? Ya, saya udah itu aja kan? Iya. Itu aja. Iya. Saya dengan Pauline, staf RW 09, Kelurahan Duri Kosambi. Oke. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak Ibu sekalian ya Bu. Yang pertama adalah, menurut Bapak dan Ibu, aksi sosial dalam rangka menyambut Paskah ini bermanfaat atau tidak ya? Bermanfaat, good. Oke, betul sekali. Menurut Ibu? Sangat bermanfaat. Oh iya betul. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, aksi sosial ini dilakukan untuk apa sih Pak, Bu? Ya banyak lah untuk kegiatan apalagi pas Paskah, terus juga di bulan Ramadan yang sebentar lagi udah hampir selesai dan dilanjutkan dengan Idul Fitri. Semoga berguna bagi orang-orang yang mendapatkannya. Itu aja. Oke, selanjutnya menurut Ibu bagaimana Bu? Ya, ini bentuk teladan kasih Tuhan Yesus ya, dengan berbagi kasih kepada sesama. Bagus, dilanjutkan terus. Oke, pertanyaan selanjutnya akan Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan aksi sosial ini? Kalau dari Ibu? Sukacita ya, karena ada orang-orang baik, termasuk anak-anak yang terkasih ini. Pak RT. Ya, saya juga berterima kasih atas kegiatan ini dan juga anak-anak dari sekolah Kalam Kudus ini yang dengan giat membantu para misnya untuk berbagi kasih di dalam aksi peduli pada siang hari ini. Itu aja. Jadi senang ya Pak karena dapat membantu orang lain juga. Untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa aksi sosial perlu diselenggarakan di sekolah? Kalau dengan Ibu?
Ya ini melatih anak-anak untuk peka terhadap lingkungan, terhadap orang-orang kecil yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Gitu. Nah, saya tambahkan, ya kayak anak-anak sekarang ini kan zaman milenial ya. Semoga juga dapat membantu di kegiatan-kegiatan, bukan aksi peduli ini aja. Mungkin di kegiatan-kegiatan yang lain, seperti aksi-aksi yang lain. Semoga para kaum muda ini selalu terlibat dan membantu apa yang sudah dicanangkan oleh para sekolah dan juga kepanitiaannya, terbentuk dengan baik dan benar, sehingga kaum milenial ini dapat berjalan baik, karena kamulah yang generasi selanjutnya untuk kita yang sudah lanjut usia ini. Terima kasih. Jadi sebagai contoh yang baik untuk para murid-murid di sekolah ini, dan juga mungkin sebagai pedoman lah yang buat mereka. Jadi ntar untuk kegiatan selanjutnya mereka bisa membantu orang lain lebih banyak. Oke, itu saja dari wawancara kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya yang luar biasa. Ya, anak-anak, Tuhan memberkati. Ya. Shalom semuanya. Sekarang kami akan mewawancarai Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya Bapak dan Ibu boleh memperkenalkan diri dan juga jabatan di sekolah. Saya sebagai advisor, nama saya Daniel. Ya. Selanjutnya Ibu. Saya dengan Miss Lili, Kepala Sekolah SD Kristen Kampus 3 Jakarta. Oke, sebelumnya kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak dan Ibu sekalian, aksi sosial dalam rangka menyambut Paskah ini bermanfaat atau tidak ya? Sangat bermanfaat ya untuk pembelajaran anak-anak kita, bahwa mempraktekkan kasih ya, bukan hanya secara teoritis, tapi juga diwujud nyatakan melalui membagikan sesuatu yang mungkin bermanfaat ya bagi sesama kita. Jadi ini praktek ya, bukan cuma sekedar teori gitu. Itu menurut saya bermanfaat. Oke, betul sekali ya, kasih itu perlu dibagikan. Selanjutnya untuk Ibu. Bermanfaat sekali karena anak-anak bukan hanya diajar secara akademik, tetapi dalam segi karakter anak-anak belajar untuk memperhatikan sesamanya. Jadi melalui kegiatan ini anak belajar berbagi kasih, peduli sesama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah menurut Bapak dan Ibu sekalian, aksi sosial ini dilakukan untuk apa ya? Dilakukan untuk dalam rangka Paskah kan ini ya, Iya. Paskah. Terus kemudian yang kedua juga hari-hari ini kan saudara-saudara kita yang Muslim sedang berpuasa dan rencananya mau memperingati Idul Fitri. Nah sekalian kita juga berbagi kasih dengan mereka begitu, sehingga selain merayakan Paskah, mempraktekkan kasih itu, dan langsung juga momentumnya ada puasa dan Idul Fitri, sehingga kita bisa membagikan kasih ini kepada rekan-rekan kita yang sedang memperingati Idul Fitri juga. Oh iya, betul juga, terdapat sikap toleransi juga ya. Betul. Oke, untuk pendapat dari Ibu bagaimana Bu? Iya, seperti yang Pak Dan udah katakan, di momen ya Paskah, bulan puasa, Idul Fitri, sekalian kita juga mewujud nyatakan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Oke, berarti orang tua turut andil dalam perbuatan ini ya, Miss? Oh iya, sangat besar andil orang tua di dalam kegiatan aksi sosial Kampus Charity ini. Oke, jadi orang tua sangat berperan penting di acara charity seperti ini. Oke, untuk selanjutnya menurut Bapak dan Ibu, perasaannya itu bagaimana sih setelah mengikuti acara Paskah charity ini? Perasaan kita ya bangga ya melihat anak-anak mereka belajar memberi ya, terus kemudian juga keterlibatan orang tua yang sangat kondusif, sangat aktif, dan semuanya sukacita melihat kekompakan dan kolaborasi. Bahkan tadi saya lihat kehadiran perwakilan dari RW ya, seorang ibu sekretarisnya dan juga ketua RT kita juga hadir, dan menunjukkan bahwa partisipatif bukan hanya orang tua tetapi juga warga dalam hal ini sangat baik sekali. Sukacita ya, terima kasih. Oke, betul. Pendapat dari Ibu? Perasaan bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya. Kita boleh menjadi sekolah yang diberkati, orang tua yang diberkati, bahkan kita boleh menjadi saluran berkat bagi sesama sekeliling kita. Oke, betul sekali ya. Diberkati untuk memberkati.
Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tonggak utama penyelenggaraan aksi sosial ini apa ya, bapak ibu? Tujuan utama. Iya, kurang lebih. Ya, kita bergandeng tangan antar pihak sekolah, orang tua murid, dan juga murid untuk bersama-sama membagikan berkat bagi orang sekeliling kita melalui berbagi kasih peduli sesama. Oke, kalau menurut bapak? Ya, jadi meningkatkan kerjasama ya antara pihak sekolah dengan orang tua murid, kemudian juga anak-anak kita juga belajar untuk mempraktekkan dari kasih itu sendiri, dan kemudian partisipasi berbagai pihak termasuk warga, RT, RW juga ikut datang. Itu kolaborasi di sini ya, pentingnya kolaborasi. Oke, berarti tujuannya sangat baik dan mulia ya bapak Iya. ibu. Dan untuk yang terakhir, mengapa aksi sosial perlu diselenggarakan di sekolah? Mengapa harus dilaksanakan di sekolah? Karena sekolah merupakan wadah lembaga pendidikan, dan di dalam hal ini kegiatan ini juga merupakan salah satu program dari pendidikan di sekolah kita sesuai visi misi. Kalau dengan bapak? Ya, jadi sekolah dapat belajar ya. Belajar itu bukan hanya akademis, teoritis ya. Belajar itu juga harus praktek gitu. Jadi kalau aksi sosial ini menjadi sesuatu aktivitas yang bermanfaat, berguna buat anak-anak kita didik ya supaya mereka belajar itu prakteknya gimana begitu ya. Orang tua murid juga terlibat dalam hal ini, mendukung sekolah, mendukung aktivitas ini, dan ini semua adalah suatu kegiatan yang positif. Karena itu perlu dilaksanakan di sekolah juga aksi sosial ini. Terima kasih. Berarti ini sebagai contoh yang baik untuk para murid-murid di sekolah ini ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawaban-jawaban yang luar biasa dan hebat. Itu saja dari wawancara kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bye. Halo semuanya, sekarang kita bersama dengan mami-mami nih. Di sini aku mau nanya nih, mami-mami di sini itu mami dari siapa dan kelas berapa ya? Halo, nama aku Lovi, aku mami dari Gabriel, kelas 21. Oke. Aku Agnes, maminya si kembar Cevi dan Lea kelas 11 dan 12. Oke, mami yang hebat-hebat ini, aku mau nanya beberapa pertanyaan nih ke mami-mami. Menurut mami-mami ini aksi sosial dalam rangka menyambut Paskah ini bermanfaat atau tidak sih? Manfaat banget sih ya buat orang-orang sekitar sekolah sama yang di dalam sekolah juga. Oke. Jadi target utamanya itu karyawan-karyawan sekolah dan juga gereja ya, dan juga untuk tugas kebersihan yang di luar seperti itu. Oke, menurut mami-mami sekalian tuh aksi sosial ini perlu dilakukan tuh untuk apa sih? Perlu banget ya supaya orang-orang juga bisa merasakan kasihnya Tuhan tuh lewat ini gitu loh. Oh iya betul banget sih, betul. Kalau menurut mami gimana? Iya kita buat berbagi aja sih kan sama. Oh iya betul banget, kasih itu perlu dibagikan ya. Oke, nah selanjutnya pertanyaan akan dibacakan oleh Archie. Menurut mami, gimana perasaan sampai kegiatan aksi sosial? Kita sih happy banget ya. Kita kan juga persiapannya berapa lama emang? Sebulan ya? Sebulan, hampir sebulan sih, dan lumayan cepat juga ya. Tapi ya puji Tuhan semuanya dibikin lancar, cepat, mudah, tidak ada hambatan apa-apa. Jadi kita juga seneng ya. Udah lama persiapan berarti bangga pas senang ya sekarang ya? Iya, kita juga kan, maksudnya sebagian kan juga ada yang kerja nih kan. Cuma ada yang cuti, ada yang juga luangin waktunya dari urusan rumah tangga gitu. Kita bela-belain buat acara ini. Iya, gila baik pengorbanannya ya. Iya. Ya puji Tuhan lah ya. Iya. Terus mengapa aksi sosial perlu diselenggarakan di sekolah? Buat kasih contoh ke anak-anak juga supaya kita mau berbagi ke sesama gitu. Iya, sama sih kurang lebih. Sama ya, oke. Itu saja dari wawancara kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, thank you. Halo semuanya. Hai. Oke, di sini kita ada bersama Cici yang cantik banget nih. Aku mau nanya nih ke Cici di sini, pertama perkenalkan diri masing-masing dulu. Oke, jadi nama aku Felicia Evania dan aku sebagai kopral di BIBI. Nama aku Ninda Natalia, aku juga pangkatnya kopral di BIBI. Aku Michelle Kristiani, aku juga kopral. Agak ribet. Iya. Wow, itu keren banget ya. Pangkat di mana nih? Jadi pangkat BIBI itu kan ada lens kopral sama serjan. Nah, kopral itu kayak pangkat ya tinggi sih, termasuk tinggi gitu lah. Ya, ada yang menjawab lagi. Kopral itu tingkat kedua ya guys di BIBI. Ada 4. Ada 4. Ada 4. Jadi maksimal itu staff sergeant,
Terus yang kedua paling tinggi itu ada serjan. Nah, kita di yang kedua. Kita masih di kopral. Yang pertama itu tuh lance kopral. Jadi kalian connect lance kopral, kopral, sergeant sama staff sergeant. Cici itu ada dapat tugas apa sih hari ini dari kegiatan Boys Brigade? Jadi tugas hari ini tuh kita menjaga anak SD ya. Kita ngejagain masing-masing dari kita itu kelasnya beda-beda. Seru sih jagain anak SD sih menurut aku. Meskipun ya ada yang bandel tapi ya so far so good. Oh enggak dong, kelas gue dong baik-baik dong. Kelas gue warnanya bagus sih. Kita kan hari ini disuruh jagain karena guru itu tuh ada acara. Acara itu tuh bakti sosial dan kita jadinya ngurus jagain kelas anak-anak SD. Kayak misal kelas 3, 4, 5, 6. Itu mereka ada tugas buat semacam lomba mewarnai, ntar ada hadiahnya dan kita jagain kelasnya, kita yang ngawasin. Ya. Oke, keren banget sih. Aku kan setahu aku nih, cici-cici sekalian ini udah kelas 12 ya, dimana cici ini udah selesai semua nih pekerjaannya. Kok mau sih masih mau jagain anak SD atau kalau berkegiatan di Boys Brigade ini? Karena emang kita tidak ada kerjaan ya di rumah. Iya, to be honest kita nggak ada kerjaan dan kalau aku sih personally aku kangen aja gitu. Bisa ngunjungin sekalian kan SMP-nya, kangen gurunya, guru-gurunya iya. juga. Kalau aku menurut aku kayaknya kita semua setuju, satu kita nggak ada kerjaan dan daripada kita nganggur di rumah jadi beban keluarga, itu lebih baik kita membantu anak SD. sesama kita. Terus kita bisa ngawasin mereka, kita bisa ngeliat generasi sekarang itu perkembangannya segimana, pergaulannya kayak gimana, dan enak lah bisa bergaul sama mereka. Ya jadi kaum milenial dan kaum muda gitu ya. Kita nggak milenial, kita generasi mereka tinggi Z. Iya, tapi kita mengikuti gitu jadi kaum milenial. Oke. Sekarang gimana rasanya sih ngajagain anak SD kayak ada nggak feeling yang kayak gimana gitu? Berasa muda lagi sih. Nggak rasa muda lagi ya? Ngerasa Seru ngejagain anak SD, ya ampun tadi lucu-lucu. Iya. Rasanya kayak kita itu tuh udah tua, kita udah jalan dari SD sampai SMA sekarang, kita udah lulus. Cici lagi. Terus kita balik lagi ke kelas, mereka tanya, Cici kelas berapa? Kelas 12, lebih deh, 5 ke 12, 7 tahun. Nah tadi ada yang nanyain ke gua, Cici mau aku panggil Cici atau Miss? Iya, ada yang manggil Miss Cong. Berasa banget tuanya. Iya. Tapi nggak apa, lucu. Tapi nostalgia ya, jadinya bahagia, happy gitu ya. Berasa kayak berasa Oke, SD lagi. iya, oke. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Archie. Tadi kata Cici-Cici kan disuruh buat jaga anak-anak SD kan. Terus katanya ada sedikit yang bandel ya. Apakah ada kesulitan ketika menjaga anak SD? Kalau kelas aku sih baik-baik ya, gimana? Ya, kelas aku juga baik-baik sih. Aku sih ada yang kayak 1-2 anak lah ya yang bandel. Kelas berapa nih? 42 nih. Dimension, waduh. Tapi emang ada yang bandel, tapi aku nggak tahu namanya. Karena aku nggak kenalan. Pokoknya ya bandel terus kayak udah aku kasih tahu tetap aja masih larian, sampai sliding nggak ngerti lah. Iya, sampai sliding lari sana kemari. Terus kayak aduh pokoknya ini banget sih. Tapi untungnya kayak mereka masih tetap nggak ngelawan lah. Jadi meskipun baik kesulitan-kesulitannya, tapi senang juga lah ya bisa jaga anak SD. Mengayomi mereka lah. Juga nggak semuanya pasti jahat lah ya, ada yang baik kan ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Cici mau lagi nggak misalnya jaga anak SD lagi? Boleh sih. Boleh. Iya. Seru ngejaga anak SD, cuman kayak kalau misalkan kadang bandelnya luar biasa tuh kadang tuh susah juga. Ini tuh kita ngerasain posisinya guru bener-bener. Anaknya bandel susah. Ya, tiap hari kayak begitu kayak aduh, Iya. nggak kebayang sih, capek banget pasti. Tapi kita harus atur jadwal juga ya, karena kita nggak setiap waktu itu bisa. Apalagi bentar lagi mau kuliah. Iya, bentar lagi mau kuliah, Masing-masing kelulusan. sudah di jalan yang mereka inilah. Iya, ikutin takdir Tuhan aja. Mungkin kalau dikasih kesempatan next time bisa. Asik. Oke. Jadi itu saja dari wawancara kita hari ini. Thank you Cici-Cici atas jawabannya yang udah luar biasa banget deh pokoknya. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya.